Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Berita ASN, channel yang menyajikan berita dan informasi yang informatif dan terpercaya tentang aparatur sipil negara. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, kami dari tim Berita ASN akan menyajikan informasi terkait apakah P3K bisa menjadi PNS ataukah tidak. Latar belakang yang mendasari kami membuat video ini adalah banyak followers yang DM terkait hal tersebut, apakah P3K bisa menjadi PNS ataukah tidak. Nah, sebelum kami menyajikan beritanya, informasinya, monggo buat Bapak Ibu dapat melakukan like kemudian komen jika yang ditanyakan, nanti kita bisa discuss bareng di kolom komentar. Dan juga yang belum melakukan subscribe channel Berita ASN dapat melakukan subscribe sekarang juga agar tidak ketinggalan informasi yang kami sajikan. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita tonton video berikut ini. Baik Bapak Ibu, jadi dalam kesempatan kali ini kami akan menjelaskan apakah P3K bisa menjadi PNS. Sebelumnya banyak yang bertanya ya, apakah P3K itu dapat menjadi PNS dan mendapatkan fasilitasnya. Seperti yang diketahui sebelumnya, meskipun sama-sama statusnya itu menjadi ASN, namun antara P3K dengan PNS itu terdapat perbedaan dari hak yang didapatkannya. Hak lain yang tidak didapatkan oleh P3K adalah pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, dan juga mutasi. Adapun masa kerja dari P3K itu sesuai dengan surat perjanjian yang disepakati, dengan waktu paling singkat adalah 1 tahun dan paling lama 5 tahun. Serta dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi, baik instansi di daerah maupun instansi vertikal, dengan maksimal umur 58 tahun untuk pejabat fungsional ahli pertama dan keterampilan, umur 60 tahun bagi pejabat fungsional madya, dan 65 tahun bagi pejabat fungsional ahli pertama. Adanya perbedaan tersebutlah tentu saja membuat P3K tetap ingin menjadi PNS ataukah CPNS. Lalu pertanyaannya nih, apakah P3K bisa menjadi PNS? Sebenarnya ya, untuk tenaga honorer atau kontrak sendiri ya, apabila rancangan undang-undang ASN ini telah disahkan, maka dapat diangkat langsung menjadi PNS secara otomatis tanpa melalui tes dan hanya melewati proses verifikasi berkas dan juga administrasi. Tapi sampai sekarang RUU ASN tersebut belum disahkan. Jadi patokan kita, regulasi kita masih pakai Undang-Undang RI nomor 5 tahun 2014 ini tentang ASN. Sedangkan untuk P3K, jika melihat dasar hukum ya pada Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN pasal 99, nah di sini pasal 99 ayat 1 ya dijelaskan secara tegas, P3K tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi PNS. Tapi di pasal 2 disebutkan, jika P3K ingin menjadi PNS maka harus mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan bagi calon PNS dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pastinya. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka P3K tidak secara otomatis ya diangkat menjadi PNS. Namun apabila P3K ingin menjadi PNS, maka dapat mengikuti seleksi CPNS yang dibuka selama persyaratannya itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal itu juga ya tidak menyalahi aturan, karena dalam Permenpan RB ya nomor 27 yang telah saya baca tahun 2021, mungkin Bapak Ibu dapat membaca juga tentang pengadaan PNS pasal 5 terusus ayat 1 poin D itu hanya disebutkan persyaratannya untuk menjadi CPNS itu tidak berkedudukan sebagai CPNS, tidak berkedudukan sebagai PNS, prajurit TNI atau anggota Kepolisian Republik Indonesia. Dan di persyaratan tersebut tidak disebutkan dilarang bagi P3K. Namun semua itu dikembalikan lagi kepada surat perjanjian kerja yang telah disepakati. Jadi kembali lagi ya kepada perjanjian kerja dari instansi Pemda atau instansi pemerintahan pusat, apakah P3K itu bisa mendaftar menjadi CPNS ataukah enggak. Sebenarnya kemarin ada berita yang telah saya baca dari penjelasan Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama BKN
Pak Satya Pratama namanya, itu mengatakan bahwa sebenarnya itu ada larangan bagi P3K untuk melamar CPNS. Namun, apabila ada P3K yang diterima seleksi CPNS, maka menurutnya P3K tersebut itu harus mengajukan pemberhentian. Ya, menurut saya wajib juga untuk berhenti untuk menjadi CPNS. Sesuai dengan pasal 53 ayat 1 huruf C dan pasal 67 peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K itu telah diatur mengenai PHK atau pemutusan hubungan kerja atas permintaan sendiri. Sesuai ketentuan tersebut, P3K bisa mengajukan permohonan PHK secara tertulis kepada PYB atau pejabat yang berwenang sesuai dengan jabatannya. Namun, permohonan PHK pemutusan hubungan kerja bisa diterima atau ditunda sampai dengan perjanjian kerja berakhir. Apabila permohonan PHK bisa diterima, maka nantinya pejabat berwenang yang menetapkan PHK. Nah, gimana caranya agar P3K itu bisa menjadi PNS? Nah, pastinya yaitu harus mendaftar dalam proses seleksi CPNS, di mana dasar regulasinya yaitu PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS. Bapak Ibu dapat membuka di pasal 23 di mana persyaratannya yaitu setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut. Poin A, usia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun. Jadi bagi Bapak Ibu yang statusnya P3K dan belum mencapai 35 tahun umurnya, itu boleh mendaftar menjadi CPNS pada saat melamar tersebut. Kemudian yang poin B, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Yang C, tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit TNI, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Yang D, tidak berkedudukan sebagai calon PNS, prajurit TNI ataupun anggota Polri. Nah, ini yang tadi saya jelaskan bahwa di regulasi PP ini, PP nomor 11 tahun 2017 ini, yang poin D terkhusus itu nggak ada tertera P3K untuk menjadi CPNS. Jadi yang statusnya P3K boleh menjadi ikut serta dalam seleksi CPNS. Yang poin E, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Nah, ini yang paling penting sebenarnya. Yang F, memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Yang G, sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Yang H, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah. Dan yang ke I, persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh P3K. Jadi itu ya Bapak Ibu, secara jelas kesimpulannya atau konklusinya adalah bagi Bapak Ibu yang sekarang statusnya ASN P3K itu mempunyai kesempatan untuk ikut serta mengikuti seleksi CPNS. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan jika ada pertanyaan monggo dapat komen di kolom komentar, nanti kita bisa diskus bareng. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.